Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 2 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus dan juru selamat kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami masing-masing, agar kami meninggikan Kristus dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Silahkan Ibu Vivi. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini berjudul Semua Orang Ditarik kepada Juru Selamat yang Ditinggikan. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tidak pernah sebelumnya ada pengetahuan umum tentang Yesus seperti ketika ia digantung di salib. Ia ditinggikan dari bumi untuk menarik semua orang kepadanya. Ke dalam hati banyak orang yang menyaksikan pemandangan salib dan yang mendengar kata-kata Kristus, ada terang kebenaran yang perlu dipancarkan. Bersama Yohanes mereka akan berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ada beberapa orang yang tidak berhenti sampai mereka melihat makna misi Kristus sambil meneliti kitab suci, membandingkan ayat demi ayat. Mereka melihat bahwa pengampunan cuma-cuma disediakan oleh Dia yang dengan kemurahan yang lemah lembut merangkul seluruh dunia. Mereka membaca nubuatan mengenai Kristus dan janji-janji yang begitu banyak mengarah pada mata air yang terbuka bagi Yehuda dan Yerusalem. Pengorbanan Kristus sebagai penebusan atas dosa adalah kebenaran agung di antara semua kumpulan kebenaran lain. Agar dipahami dengan benar dan dihargai, setiap kebenaran firman Allah, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, harus dipelajari dalam terang yang memancar dari salib Golgota dan dalam hubungannya dengan kebenaran ajaib dan berpusat pada penebusan Juru Selamat. Mereka yang mempelajari pengorbanan ajaib penebus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Aku menghadirkan di hadapanmu monumen kemurahan besar, agung, dan menghidupkan kembali keselamatan dan penebusan. Anak Allah ditinggikan di salib Golgota. Inilah yang harus menjadi tema dari setiap pelajaran. Yesus sedang mengajak dan menarik hati dari orang-orang muda dan tua kepadanya oleh Roh Kudus. Ketika Kristus yang disalibkan dikhotbahkan, kuasa Injil diperlihatkan dengan pengaruh yang dikeluarkannya ke atas orang percaya. Gantinya tetap mati dalam pelanggaran dan dosa, ia dibangunkan. Tinggikan manusia Golgota lebih tinggi lagi. Ada kuasa dalam meninggikan salib Kristus. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 229 paragraf 2. Berbunyi, pengorbanan Kristus sebagai penebusan atas dosa adalah kebenaran agung di antara semua kumpulan kebenaran lain. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah kebenaran agung. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini tentang salib Yesus. Kisah Para Rasul halaman 178 paragraf 4 yang berbunyi, melalui salib kita mempelajari bahwa Bapa kita yang di sorga mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Tidaklah mengherankan jika Paulus berseru, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 14. Adalah kesempatan kita juga untuk merasa bangga karena salib. Kesempatan kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya
yang memberikan dirinya sendiri kepada kita. Salib adalah suatu pelajaran tentang kasih Bapa kepada kita dengan kasih yang tak terbatas. Bagaimana kasih Allah tersebut diwujudkan? Melalui anaknya, Yesus Kristus, yaitu oleh kematiannya di kayu salib. Karenanya Paulus menyatakan bahwa dia tidak akan bermegah akan hal-hal lain, tetapi Paulus bermegah hanya dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pelajaran apa saja yang dapat kita miliki dan yang membuat Paulus bermegah hanya dalam salib Yesus? Roh Nubuat menyatakan dalam Kisah Para Rasul halaman 178 paragraf 2 yang berkata, kematian Kristus membuktikan kasih Allah yang besar bagi manusia. Itulah janji kita bagi keselamatan. Menghilangkan salib dari orang Kristen adalah sama seperti menghilangkan matahari dari langit. Salib membawa kita lebih dekat kepada Allah, mendamaikan kita dengan Dia. Dengan belas kasihan seorang Bapa, Tuhan Allah memandang kepada penderitaan yang ditanggung oleh anaknya supaya menyelamatkan bangsa itu dari kematian yang kekal dan menerima kita sebagai yang dikasihi. Inilah pentingnya kita belajar tentang salib, sebab salib adalah jalan untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Perhatikan, Nyonya White secara khusus menggunakan kata Jehovah. Dan Jehovah ini adalah Allah Bapa. Jadi, kasih Allah yang dimaksudkan adalah kasih-Nya Bapa yang dinyatakan melalui anaknya. Karenanya, Amanat kepada orang muda halaman 125 paragraf 3 dan 4 menyatakan, maka salib itu haruslah menjadi pusat perhatian. Salib itu harus bicara kepada segala manusia dan menarik mereka itu dari jurang yang sudah diadakan oleh dosa untuk mempersatukan manusia yang fana dengan Allah yang baka. Kuasa salib itu sajalah yang dapat memisahkan manusia daripada persekutuan yang kuat dengan dosa. Kristus menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Inilah pentingnya belajar tentang salib dan mengapa Yesus berkata bahwa bila Dia ditinggikan, maka Dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Sebab melalui salib kita dipersatukan kepada Bapa dan oleh kuasa salib kita dipisahkan dari dosa. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, From Heaven with Love, halaman 419, paragraf 4, berbunyi, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jika aku menjadi pendamaian bagi dosa-dosa manusia, dunia akan diterangi. Genggaman setan atas manusia akan dipatahkan. Inilah makna dipisahkan dari dosa, yaitu dilepaskan dari genggaman setan. Kita menjadi merdeka dan kemerdekaan kita hanya di dalam Yesus, oleh karena salib. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan bahwa kebenaran tentang salib Yesus ini agar dipahami dengan benar dan dihargai, sebab setiap kebenaran firman Allah, mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu, harus dipelajari dalam terang yang memancar dari salib Golgota. Dan jangan lupa juga bahwa oleh karena salib Yesus, pertentangan yang besar, the great controversy, diputuskan hasilnya. Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 527 paragraf 2 berkata, salib Golgota sementara menyatakan hukum itu tidak bisa diubah, mengumumkan ke seluruh alam semesta bahwa upah dosa ialah maut. Dalam seruan terakhir juru selamat, sudah selesai. Lonceng kematian setan dibunyikan. Pertentangan yang besar yang sudah lama berjalan telah diputuskan, dan pemberantasan dosa terakhir sudah dipastikan. Anak Allah melewati gerbang kubur agar oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Keinginan Lucifer untuk meninggikan diri sendiri telah menuntunnya berkata, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku akan menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Allah menyatakan, aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau.
akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Yehezkiel 28 ayat 18 dan 19. Oleh karena kematian Yesus di kayu salib, setan dinyatakan kalah dan dimusnahkan. Lonceng kematian setan dibunyikan. Setan lenyap selamanya. Inilah pentingnya Yesus ditinggikan, yaitu mati di kayu salib. Tidak hanya kita ditebus dari genggaman setan dan dosa, tidak hanya setan dikalahkan dan dimusnahkan, tetapi terlebih kita dipersatukan kembali dengan Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. Ini semua boleh terjadi dan terwujud hanya melalui dan di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Sebab memang Bapa dan Anaklah yang membuat rencana keselamatan. Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 492 paragraf 5 menjelaskan. Sebelum landasan-landasan dunia diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam sebuah perjanjian untuk menebus manusia. Jika manusia dikalahkan oleh setan, mereka telah menjabat tangan mereka dengan ikrar hikmat bahwa Kristus harus menjadi penjamin bagi umat manusia. Allah Bapa dan Anaknya yang membuat rencana keselamatan, dan Allah Bapa dan Anaknya yang melaksanakan. Hanya dua yang merencanakan dan hanya dua yang melaksanakan, sebab hanya dua yang berjabat tangan dengan ikrar hikmat, yaitu Bapa dan Anaknya. Inilah pentingnya kita belajar tentang salib Yesus, di mana Yesus ditinggikan dari bumi dan menarik semua orang datang kepadanya. Nah, pertanyaannya, kepada siapa kita datang untuk belajar tentang salib Yesus ini? Renungan hari ini menjawab dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 228 paragraf 2 yang berkata, Yesus sedang mengajak dan menarik hati dari orang-orang muda dan tua kepadanya oleh Roh Kudus. Sebelum kita lanjutkan, ada koreksi minor tapi vital. Dalam tulisan aslinya, Yahweh tulis by His Holy Spirit, atau yang artinya oleh Roh Kudusnya, yaitu oleh Roh Kudusnya Yesus. Tetapi dalam terjemahan renungan hari ini tidak disebutkan demikian. Ini penting karena terjemahan renungan hari ini dapat disalahartikan oleh kaum Trinitas. Sebab bagi mereka, Roh Kudus adalah makhluk yang lain dari Yesus. Tulisan aslinya jelas bahwa roh yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus itu sendiri. Jadi, Yesus menarik hati kita datang kepadanya oleh kuasa rohnya yang kudus. Supaya lebih jelas, mari kita baca selengkapnya dari The Youth Instructor, tanggal 19 Januari tahun 1893, paragraf 2, yang berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Perhatikan, Yesus mengundang dan menarik oleh Roh Kudusnya hati tua dan muda kepada dirinya. Dia berkata, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Inilah kutipan aslinya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jika kita mau belajar tentang kebenaran salib, datanglah kepada Yesus. Buka hati kepada kehadiran rohnya yang kudus. Sebab oleh rohnya Yesus, kita ditarik kepada Yesus. Maka, kita akan sama seperti Paulus. Kita hanya bermegah dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini, tentang Kristus ditinggikan dari bumi, yang akan menarik semua orang datang kepadanya. Sebab, oleh kematian Yesus di kayu salib, kami dipisahkan dari dosa, setan dikalahkan dan dimusnahkan, dan terlebih kami dipersatukan lagi dengan Allah Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Tolong kami sepanjang hari ini dengan roh-Mu, curahkan roh-Mu ya Yesus dalam hati kami, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.